oleh leluhurnya meninggalkan tanah yang dipinjam oleh kepala desa, dan itu telah berganti kepala desa. Oleh kepala desa itu mengklaim bahwa tanah itu tanah yang sudah merupakan tanah tidak bertuan. Padahal peristiwa tahun 1960 itu kepala desa di Jawa Timur itu meminjam tanah, dan setelah berganti kepemimpinan itu tanah tetap dipinjam, dan ketika ahli warisnya ingin menanyakan, terjadi suatu harus berproses hukum. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa terhadap jual beli yang sah, yang dilakukan dengan kata-kata atau dengan istilah proses hukum yang benar atau transaksi yang benar, belinya dengan cara benar sesuai undang-undang, maka tidak mengenal daluarsa. Kalau dalam hukum perdata, penuntutan itu memang 30 tahun daluarsanya, sedangkan pidana 12 tahun. Saya di sini akan memberikan Anda masukan. Mana yang kira-kira menarik, silakan Anda bisa tanyakan melalui telepon kami. Pertanyaannya dijamin gratis, nasihatnya dijamin juga objektif. Saya tidak akan memberikan nasihat kepada saudara yang menyesatkan, karena dalam hal ini saya tampil dengan keikhlasan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini. Saya menyampaikan kepada saudara, pertama, saudara semua mengerti hukum, mengenal hukum itu sebetulnya adalah hak dan kewajiban. Haknya Anda mengerti hukum, dan kewajibannya Anda juga mengerti hukum. Kenapa? Karena semua tata kehidupan kita diatur oleh hukum. Hari ini, belakangan ini kita sedang menyaksikan banyak orang yang memprotes soal undang-undang cipta kerja. Sebetulnya kalau boleh saya sedikit saja menyenggol itu, undang-undang cipta kerja itu tidak perlu diprotes. Yang perlu diprotes itu adalah pasal yang memberatkan. Ketika sudah diundangkan, kemudian ada pasal-pasal yang kira-kira kita tidak setuju, silakan diajukan namanya judicial review. Jadi jangan yang satu pasal hanya satu yang salah, tahu-tahu kita kepengen merubah undang-undangnya. Ini yang keliru. Mohon maaf, saya perlu sampaikan bahwa sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang jadi merasa dirinya pakar hukum, profesor hukum, apalagi dia mengatakan hukum tata negara. Saya melalui mimbar ini saya sampaikan, saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya juga bukan anti pemerintah. Terhadap undang-undang yang sekarang sedang ramai, inilah akibat kita karena tidak pernah belajar hukum sejak dari dini. Maka orang-orang yang bergelar profesor kita dengerin. Maaf, saya sudah nggak tahan untuk tidak menyebutkan namanya, seperti Pak Profesor Refli Harun. Katanya beliau adalah ahli hukum. Pak, mohon Pak, Bapak sebagai profesor, saya mohon berikan nasihat kepada masyarakat yang benar. Kalau ada pasal yang salah, Bapak kan adalah langganan di Mahkamah Konstitusi. Silakan judicial review-nya yang pasalnya. Jangan selalu menjelekkan kepada pemerintah bahwa undang-undang yang salah. Orang sudah bekerja setengah mati. Itu untuk menciptakan undang-undang itu menurut saya bukan dengan main-main. Anggarannya sangat besar. Itu keluar dari uang rakyat. Kenapa gelombang buruh demo kemudian kita ngomporin? Cobalah berikan juga masukan yang baik. Lalu kemudian yang saya kagumi Bapak Jenderal Purnawirawan. Saya hormat dengan bapak-bapak para jenderal. Tolong harus diingat bapak-bapak
yang namanya Sabta Marga kepada Purnawirawan itu masih melekat. Kami ini masyarakat, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanyalah penggiat hukum, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Kata-kata pejuang kebenaran ini saya ingin sampaikan melalui sini. Bapak-bapak yang sudah berbakti terhadap negara, menjadi panglima, menjadi prajurit, tolong ajari kepada masyarakat yang benar. Kalau sudah pensiun bukan berarti sudah hilang dari Sabta Marga itu. Menurut saya, ketika seorang TNI, siapapun itu, pernah bersumpah tentang Sabta Marga, maka Sabta Marga akan tetap melekat. Kalau jenderal ini yang sudah pensiun, walaupun sudah pensiun kemudian masih ribut kesana kemari, apa jadinya masyarakat? Padahal bapak-bapak para jenderal ini kan adalah panutan. Kalau bapak memberikan pernyataan yang bersifat mengadu domba, mengacaukan, saya setuju pemerintah itu bertindak, bersikap tegas. Mohon maaf, saya bukan pendukung pemerintah untuk melakukan cara yang ceroboh, karena saya pejuang kebenaran. Tetapi ketika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai mantan atau sebagai petinggi militer, kemudian dia ikut bersuara dengan cara yang nggak benar, akhirnya apa? Di bawahnya kan kacau. Jadi kalau Anda punya mungkin ada pesan, tolong sampaikan melalui wadah. Semua TNI, mantan TNI itu kan masih terima gaji dari negara, pensiunan, ya. Jadi berarti masih terikat dengan Sabta Marga itu. So mereka itu doktrinnya tetap. Jadi kepada Bapak pemerintah tolong bersikap tegas. Ketika ada yang memang nggak benar, tolong diluruskan. Kita ini masyarakat, ya, butuh kepastian, butuh kejelasan. Jadi saya mohon kepada dua tadi ini, para profesor seperti Pak Din Samsudin yang saya hormati, saya sudah nggak tahan, ya, karena Bapak kesana kemari mengatasnamakan Islam, Bapak mau jadi presiden, monggo. Tapi jangan bikin kacau. Sekarang ini kita nih masyarakat susah cari nafkah. Anda tidak setuju dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, silakan di judicial review. Tapi bukan berarti membatalkan undang-undangnya, karena undang-undang itu kan pasti ada bagusnya. Yang tidak bagusnya mari kita judicial review. Anda kalau perlu bantuan kami, saya selaku kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran siap membantu. Tapi saya mohon jangan bikin kita kacau. Ya, jadi kita lihat kita dalam kondisi sulit, ya. Berikan pemahaman kepada masyarakat bawah, karena gelar Anda yang menjadi profesor, doktor itu adalah pasti ada pengagumnya. Terlebih-lebih kepada para jenderal. Jenderal itu pasti banyak simpatisannya. Jadi saya mohon dengan sangat, melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya tidak ada tendensius, saya tidak dibayar oleh siapa-siapa dan saya bukan pasukan siapa-siapa. Saya ini bekerja menegakkan kebenaran, ketua proteksi perlindungan hukum, ya. Jadi saya ini hanya bisa bekerja kalau ada member yang masuk, kalau ada pekerjaan, ada klien, saya dapat uang. Tapi saya nggak pernah dapat suplai uang dari negara. Kepada bapak-bapak, ya, yang menamakan dirinya profesor, doktor, ahli hukum, tata negara, yang saya lihat ini, saya dulunya pengagum daripada Refli Harun. Tapi sekarang saya ini melihat seorang profesor, doktor yang kesana kemari itu bukan menceritakan tentang keilmuan, tapi tentang provokasi. Anda ini, saya umur sudah 56 tahun. Saya nggak takut. Anda kalau keberatan silakan proses hukum saya. Ya, saya kebetulan sudah mengerti tentang KUHP dan mengerti tentang undang-undang, ya, terutama Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya, saya mengerti tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang. Jadi saya nggak takut. Ya, sekali lagi melalui kesempatan ini kepada bapak-bapak, saya lihat ini yang paling getol itu.
Ya, kepada saudara saya Pak Said Didu, kita sama-sama dari Sulawesi, Pak. Tolong, ya, kalau Anda tidak puas, sampaikan ketidakpuasan Anda, tapi dengan cara bukan provokasi. Apalagi yang bernama dengan Bapak Rocky Gerung. Saya belum pernah melihat ada karyanya Rocky Gerung. Tapi bicaranya ke orang pintar. Rocky Gerung itu hanya dikenal karena dipopulerkan oleh Pak Karni Ilyas, ya, melalui TV One. Aslinya itu nggak ada apa-apanya. Kalau mau tarung sama saya bisa. Saya sudah berbuat sesuatu. Saya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Pak Rocky Gerung, kalau melihat Anda punya kesombongan, saya ingin mengatakan kepada Anda, saya hormat pada Anda punya keilmuan. Tapi ketika cara-cara Anda menyampaikan, saya ini tidak tapi saya merasa terganggu. Saya akhirnya harus ngomong, ya. Dan saya nggak takut kepada Rocky Gerung. Saya punya anak 5, Anda belum menikah toh? Usia kita mungkin hampir sama, ya. Saya mohon kepada para pengacau. Saya ini resah. Sebetulnya udah berapa kali saya diminta, bagaimana pendapat Bapak tentang undang-undang Cipta Kerja. Saya bilang saya nggak mau campur, tapi gatal telinga saya. Ya, saya harus akhirnya ngomong ini. Kemudian orang bilang, gimana pendapat Bapak tentang jenderal yang mau maki-maki? Saya bilang itu nggak benar. Saya juga gatal. Baru kali ini saya sampaikan. Ya, kalau ada seorang mantan prajurit, apakah itu dia berhenti secara hormat atau dipecat? Tapi mereka itu adalah prajurit. Prajurit itu punya sumpah sabta marga. Tolong, ya, berikan nasihat kepada masyarakat. Kemudian kalau ada seorang guru besar, dosen, profesor, kemudian ngomongnya begini, saya pertanyakan, kalau dosennya kayak gini, bagaimana siswanya? Nggak anarkis. Dosennya aja kayak gitu. Jadi tolong kepada bapak-bapak yang merasa diri sebagai dosen, ya, tolong hati-hatilah berbicara, ya. Saya tidak dalam posisi apa ini karena pesanan, tidak. Saya nggak dibayar siapa-siapa. Bapak bisa lihat rekam jejak saya, ya, bisa diikuti. Saya punya nomor telepon. Pernah nggak berhubungan dengan Bapak Jokowi atau orang-orang istana? Nggak pernah. Silakan dicek, Pak, telepon saya. Anda boleh sadap. Saya tidak pernah takut. Telepon saya itu banyak. Silakan. Saya tidak berurusan dengan pemerintah, ya. Saya pure sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, tapi saya bukan LSM. Saya bukan orang mencari-cari. Saya murni hadir di sini sebagai anak bangsa. Bukan saya juga mengkritisi soal penyelamatan, ya, aksi apa ini menyelamatkan bangsa negeri Indonesia. Apa yang mau diselamatkan? Diselamatkan dari corona, ya silakan. Ya. Keluarga saya banyak yang meninggal corona, ya. Anda ini jangan bikin kacau. Saya sedih dan kecewa melihat kesana kemari orang ingin populer. Nah, saya juga mau populer nih melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran, ya. Silakan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, Bapak Profesor Doktor Ahli Hukum Tata Negara Bapak Refli Harun, yang setelah dipecat dari markas sebagai komisaris BUMN menjadi orang pasukan sakit hati. Saya mohon maaf, Pak. Ya, Bapak ini seorang ilmuwan. Silakan Bapak sebagai profesor doktor kalau mau tantangan dengan saya lebih tua kebetulan usianya, ya. Tapi saya ini adalah orang yang sudah lolos dikriminalisasi. Bapak belum pernah dikriminalisasi. Saya bebas murni, ya. Lalu selanjutnya saya perlu menyampaikan kepada bapak-bapak yang saya hormati, para jenderal purnawirawan, monggo, ya, mari artinya kita berdiskusi. Bapak ini memang jenderal, sudah pensiun, sudah purna, tetapi sumpah sabta marga itu tetap melekat. Dan kami yakin ketika Bapak menjadi jenderal-jenderal itu pasti pengikut Bapak banyak. Ingat, kalau LSM saja anggotanya banyak,
yang boleh dibilang anggota preman, bagaimana dengan jenderal? Pasti banyak. Jadi mohon, kalau bisa diredam, jangan karena kepentingan sesaat, nafsu untuk berkuasa, benci sama pemerintah. Kita lihat juga sisi baiknya pemerintah yang ada sekarang ini. Saya ini orang yang sering dikriminalisasi, tapi tidak menyalahkan secara keseluruhan. Ketika kita tidak setuju dengan undang-undang, isi pasal daripada undang-undang Cipta Kerja, monggo silakan dilakukan judicial review, justru lebih bagus. Tapi mohon jangan dibatalkan undang-undangnya, ini keliru. Kami keberatan, karena kenapa? Pembahasan undang-undang yang sudah cukup panjang ini memakan biaya yang begitu banyak, ya, memakan biaya begitu banyak dan telah memakan korban juga. Ini uang rakyat, yang jadi korban juga adalah rakyat. Kemudian para pendemo, ya, kepada saudara-saudara saya buruh, tolong diperhatikan. Yang lagi demo itu sebetulnya adalah orang-orang yang dapat bayaran. Jadi saya ini juga cinta kepada buruh, karena saudara saya banyak buruh, saya ngerti. Tapi anda-anda ini yang diprotes adalah undang-undang itu, undang-undangnya keliru. Ya, kalau bangunan ada yang nggak benar, yang kita benarin apa? Sisi bangunan yang nggak benarnya, bukan kita merubuhkan bangunannya. Ini loh yang kadang-kadang bikin kita jadi apa? Pemerintah ini tidak juga bagus, tapi tidak juga terlalu jelek. Tentang undang-undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya sudah ada. Kemudian datang lagi ditunggangi lagi para para migran dari Timur Tengah. Saya ini bukan rasis, tapi bapak-bapak ingat, Anda ini pendatang. Negeri ini bisa makmur bukan karena dibela sama pendatang, tapi dibela dan diperjuangkan oleh warga pribumi. Monggo kita bersama-sama. Saya tidak keberatan kehadiran para non-pribumi atau para pendatang, tetapi Anda harus menghormati kami. Saya ini bukan pembela pembenci daripada migran. Tapi kalau misalnya Anda ini mau ciptakan demo berjilid-jilid kayak seperti apa ini, aduh. Saya ini orang Islam. Tapi kalau kalian masuk surga nggak mungkin mengajak saya. Saya juga masuk neraka nggak mungkin saya ngajak Anda. Silakan Anda berjuang di dalam agama Allah sesuai keyakinan Anda, karena saya jamin Nabi Muhammad pun tidak mungkin bisa mengajak kita masuk surga. Hanya bisa mengajari kita tuntunannya supaya kita berbuat baik dan masuk surga. Bukan begitu, Junior? Iya. Ya, jadi kita kadang-kadang melihat mereka ini kalau sudah pakai sorban, sudah pakai kopiah, maaf, seolah-olah Anda ini adalah orang yang sudah pernah meninggal, masuk dari surga, kemudian keluar ke bumi ini, mengatakan bahwa ayo ajak saya. Anda ini loh kalau mulutnya kotor, bagaimana bisa masuk surga? Saya rasa untuk para umat muslim, junjungannya adalah Rasul. Rasul itu tidak pernah berkata kotor, nggak pernah bermusuhan dengan orang lain, agama lain pun tidak pernah dimusuhin. Tapi mereka ini seolah-olah mereka pada jagoan. Kemudian saya lihat ini nanti giliran selanjutnya saya akan bersuara, ya. Kalau Anda bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Anda ini yang para ustadz kambuhan yang gak pernah dididik, gak pernah dilatih jadi ustadz, tiba-tiba jadi ustadz, sudah lagunya seolah-olah Anda ini sudah anaknya, seolah-olah saudara semua ini adalah malaikat. Jadi sekali lagi saya minta pada kesempatan ini mari kita belajar. Ya, tadi karena ada persoalan yang umum yang akan saya sampaikan bahwa masalah hukum kita perlu belajar karena wajib. Sebab Anda tidak bisa menghindar ketika orang tua Anda meninggalkan warisan. Saya dalam kesempatan ini perlu saya pesankan, jangan pernah menolak harta warisan. Walaupun saudara-saudara kaya, kalau ada peninggalan orang tua, Anda harus terima. Sebab apa?
Warisan itu adalah tetesan keringat dari leluhur kita. Ketika Anda tolak warisan, maka Anda akan kualat. Kekayaan Anda bisa hilang seketika kalau Anda mengabaikan yang namanya harta peninggalan dari orang tua. Karena orang tua bekerja dengan air mata dan keringat darah. Apa yang dia mau tinggalkan adalah sedikit harta buat anak cucunya. Ketika anak cucunya menolak, maka itu adalah merupakan suatu dosa terbesar. Karena itu saya minta kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini, tolong, saya ini orang dari kampung, tapi saya belajar segala pengetahuan, ya, saya mengerti itu. Untuk itu saya pesan kepada saudara-saudara, jangan pernah Anda meremehkan warisan. Karena warisan itu adalah tetesan keringat orang tua Anda. Kalau Anda bersifat sosial, berjiwa sosial, ingin membagi kepada saudara Anda yang kaya, yang miskin, karena Anda sudah kaya, jangan membagi dari harta warisan. Karena Anda kalau membagi dari harta warisan, sama dengan Anda telah memutus rantai silaturahim dengan orang tua. Tapi berilah kepada mereka dari keringat Anda. Anda punya keringat, Anda berhak untuk memberikan siapa saja. Itu penting. Kemudian terkait masalah harta warisan, tidak mengenal daluarsa. Dalam kesempatan ini juga saya perlu sampaikan tentang hukum formil. Ada banyak orang yang kalah karena cara-cara yang dia lakukan adalah keliru. Tadi penelpon juga ada yang tanya kepada saya, Pak, saya ini sekarang perkaranya sedang di Mahkamah Agung. Pada waktu gugatan di pengadilan negeri itu dinyatakan NO. Kemudian saya banding ke pengadilan tinggi, juga tetap dikuatkan putusan daripada pengadilan negeri. Nah, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudaraku, inilah perlunya Anda belajar hukum. Anda mengikuti acara daripada pengacara Guntur Laremba karena nasihatnya pasti tidak menyesatkan. Kalau namanya NO itu berarti gugatan tidak diterima, bukan ditolak. Kalau gugatan tidak diterima berarti ada yang harus kita perbaiki supaya bisa diterima. Ibaratnya kalau kita mendaftar jadi pegawai, persyaratannya harus ijazah A, harus dilengkapi dengan ijazah A. Tapi kita mendaftar dengan ijazah B. Anda punya lamaran tetap diterima, tapi setelah diproses ternyata tidak bisa diterima. Maksudnya lamaran tadi itu tetap diambil, kemudian diperiksa, setelah itu ternyata tidak diterima. Artinya beda dan ditolak. Kalau ditolak itu sudah tidak bisa kita mengajukan lagi. Dalam perkara perdata, kalau di NO, maka Anda harus mengulang lagi, berarti ada yang kurang lengkap. Jadi NO itu jangan dibanding. Bagaimana mungkin kalau namanya tidak diterima, Anda banding? Ya tetap saja tidak diterima. Sampai ke Mahkamah Agung tetap tidak diterima. Karena banding itu adalah merupakan koreksi terhadap proses peradilan di pengadilan negeri. Nah, kalau pengadilan negerinya menilai bahwa ini tidak sesuai, lalu dia anggap tidak diterima, tentu saja saya menganjurkan kepada saudari yang bawa waktu, langsung lakukan. Nah, kepada teman-teman para pengacara, mohon berikan nasihat kepada klien Anda. Kasihan, mereka kehilangan waktu, kehilangan harapan, kehilangan tenaga, kehilangan uang juga. Jangan menyusahkan. Jadilah, kalau Anda belum mengerti, belajar kepada orang yang lebih mengerti. Jangan buru-buru terima kuasa langsung main gugat pengadilan, ternyata Anda tidak tahu bagaimana konstruksinya. Jadi gitu yang saya perlu sampaikan, ya. NO itu bukan putusan menang. NO itu adalah putusan, artinya putusan gugatan belum diterima, belum dapat diterima. Jadi apa artinya? Kita harus melakukan gugatan baru. Jangan apalagi melakukan kasasi, ya. Nanti kalau hasilnya kurang bagus atau tidak, hasilnya tetap, Anda akan bilang peradilan yang salah. Padahal Anda tidak mengerti. Jadi gitulah kira-kira, ya. Saya ini barangkali yang sebagai pemuka kepada
Junior ini mungkin mau nanya, silakan. Ya Pak, terkait harta warisan. Kenapa harta warisan? Apakah seseorang yang dikatakan ahli waris itu dapat menolak warisan tersebut? Ya sebetulnya kalau bilang menolak, boleh menolak. Cuma kalau menurut saya hakikatnya jangan ditolak. Dia harus terima. Kalau warisan itu, jadi gini, ini kan dapat, kalau kata-kata dapat itu kan boleh, tidak, ya kan? Beda dengan wajib, ya kan? Jadi warisan itu adalah hukumnya sebetulnya wajib diterima. Kalau kita merasa kaya, bukan berarti kekayaan kita itu bisa mengalahkan nilai warisan yang kecil. Harap diperhatikan baik-baik. Jadi ini hakikatnya ataupun sebaiknya atau seyogianya. Ibaratnya saudara bekerja. Selebih daripada yang Anda gunakan untuk menafkahkan keluarga dan diri Anda. Untuk siapa? Kan untuk anak cucu kan? Ketika Anda masih hidup, ibaratnya Anda memberikan hadiah kepada tetangga atau teman atau pada ponakan. Kalau dia tolak, kecewa nggak Anda? Kecewa. Nah, coba bayangkan kalau orang hidup saja ditolak dia punya pemberian, dia kecewa, bagaimana dengan mayat? Karena warisan itu, jadi gini, cerita warisan. Warisan itu adalah merupakan barang atau harta benda yang bernilai ekonomis, itu yang ditinggalkan oleh orang yang memiliki. Jadi dia tinggalkan kepada ahli waris. Warisan itu baru bisa muncul ketika telah terjadi kematian dari pemilik barang itu. Jadi misalnya gini, suami istri ketika terikat perkawinan, kemudian ada harta benda namanya harta bersama. Apabila salah satu ada yang meninggal lebih awal, maka dia meninggalkan warisan bagi yang hidup lebih lama. Nah, itu. Kemudian ahli waris ini adalah satu step dari seorang pemilik barang atau pewaris. Anak daripada pemilik waris, anak dari ahli waris tadi, ketika dia meninggal, maka namanya ahli waris pengganti. Nah, apakah itu ahli waris pengganti yang sudah keturunan berapa? Tidak jadi soal. Yang namanya warisan dari bapak, dari kakek, dari nenek, dari buyut, tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena kalau ditolak nanti dia kualat. Tapi silakan saja, banyak orang sekarang yang suka menolak. Bentar nih Pak, mau nanya lagi. Nah, apabila orang tua tersebut meninggalkan harta warisan, tapi harta warisan tersebut berupa utang, dapatkah kita menolak? Kalau warisan utang itu dalam KUH Perdata, hutang itu tidak bisa diwariskan kepada anak melebihi daripada harta yang dipunyai pewaris. Jadi misalnya seseorang nih meninggal, dia punya hutang. Dia memang meninggalkan hutang itu kepada ahli warisnya. Tetapi ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayarkan hutang daripada orang tuanya sebesar harta yang ditinggalkan. Dia tidak bisa dibebankan kepada anaknya terhadap hutang yang di luar dari hartanya. Jelas? Jelas Pak. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya Pak, cukup. Oke. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, hari ini saya hadir, mungkin tidak akan terlalu panjang, tetapi saya yakin materi yang saya sampaikan ini mungkin berguna bagi saudara semuanya. Terlebih-lebih saya punya sorotan kepada para kaum intelektual, para profesor, doktor yang sedang bermain politik. Mohon diketahui, permainan saudara-saudaraku, seniorku, para junjunganku, jangan sampai mengganggu di bawah. Ya, kalau Anda punya hak, ya, itu ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tahun 1998 terkait masalah kebebasan menyampaikan
pendapat di muka umum, ya. Kita boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harap dipahami bahwa kita juga dibatasi oleh undang-undang. Kita harus menghormati, ya, kita menghormati daripada hak orang lain. Saya rasa gitu. Sekali lagi, saudara, ya, bahwa saya ingin supaya kita bernegara, ya, jangan sampai memancing emosi daripada orang-orang yang ada di masyarakat. Karena apa? Kita ini perlu panutan seperti para guru besar, para dosen, para profesor, doktor, ya. Anda diberikan gelar itu merupakan suatu kehormatan dan prestasi Anda. Namun bukan berarti Anda diberi kehormatan ini lantas Anda harus semaunya. Kalau Anda bisa semaunya, kami pun sebagai masyarakat kecil bisa semaunya dan suka-suka. Jangan salahkan kalau kita tiba-tiba karena kesel, kita sudah hidup susah, kemudian Anda tambah masalah, kita juga jadi akhirnya nggak respect. Sekali lagi, saya minta kepada seluruh, ya, para penggiat hukum, aktivis pejuang kebenaran, tetap satukan barisan. Kita tolak cara-cara menyampaikan pendapat dengan yang bertentangan dengan kebenaran. Para pelancong politik, ya, silakan Anda berpolitik. Ada undang-undang tentang perpolitikan. Tapi mohon ajari kami masyarakat kecil yang tidak punya media, yang tidak punya pengikut untuk mengerti, jangan bikin sesat. Yang saudara-saudaraku sedang protes soal di Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya bukan undang-undangnya kan, pasalnya. Nah, kalau misalnya Anda kepengen membasmi hamanya yang Anda basmi, bukan bangunannya yang Anda harus bakar. Jadi itu kata-kata sudah sering sekali termuat di muka umum. Untuk itu, Bapak, ya, yang saya sebutkan tadi, Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, ingat gelar yang Anda peroleh itu adalah gelar akademik. Tolong mulutnya dijaga sebagai orang akademik. Jangan kayak seperti saya ini bekas preman, ya. Kemudian Bapak Dr. Profesor Dr. Refli Harun, ya, tolong ajari masyarakat ini dengan cara benar, ya. Saya sebetulnya masih ingin menyenggol mantan presiden kita, tapi untuk di waktu mendatang. Saya nggak ada rasa takut, Pak, nggak ada. Sudah nadi takut, saya sudah putus, ya. Saya ingin memberikan masukan, kalau Anda boleh bersuara, saya juga berarti boleh bersuara. Tolong, ya, saya bukan pembela pemerintah, tapi saya sebagai warga negara Indonesia ikut pada pemerintah. Sepanjang dia tidak menyesatkan saya tidak perlu terlalu kerasa kerusuk. Ya, Anda kalau misalnya tidak memilih, Anda punya tujuan, silakan. Tapi jangan menggunakan masyarakat, atas sama masyarakat. Masyarakat siapa? Saya juga masyarakat. Di tetangga saya semua masyarakat. Tidak ada yang setuju dengan Anda. Ya, kepada Bapak para mantan jenderal, mohon diingat, ya, jenderal itu adalah prajurit. Bapak disumpah, sumpah Sabta Marga. Jangan membuat jadi rusuh di bawah. Kalau jenderalnya saja ribut, bagaimana prajuritnya yang di bawah, yang pangkatnya masih di bawah? Tolong, jangan jadi provokator. Kalau Anda mau bermain politik, silakan bangun itu, jadilah politikus, tapi tidak mencari kesempatan di saat-saat lagi seperti ini. Saya keberatan kalau ada orang-orang pelancong politik masih menyusahkan kita di saat pandemi begini. Tolong, Pak, kami ini susah cari makan. Kalau Anda bikin tambah susah, jangan sampai masyarakat marah kepada Anda. Bukan kepada pemerintah, kepada Anda pengganggu.
pasalnya yang salah, undang-undangnya yang Anda mau bubarkan. Yang sebetulnya dirugikan bukan Anda, tidak ada yang dirugikan. Tapi andanya yang keras sana kemari seolah-olah Anda punya negara ini. Dan yang saya juga punya negara ini. Ya, jadi saya rasa gitu. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan akhiri karena hari nanti sementara ada sesi jumpa pers. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kepada para jenderal yang saya sebutkan tadi, kepada para akademisi ilmuwan, ya, yang saya sebutkan namanya tadi, dan kepada saudara-saudaraku yang dari ya seberang sana yang migran ke Indonesia, yang sok-sok mengatur Indonesia, padahal Indonesia ini adalah negeri leluhur daripada putra asli. Kalau Anda itu dari seberang sana, mohon maaf ya, kita tidak butuhkan, karena di Timur Tengah itu banyak perang. Indonesia ini tidak mau perang, maunya perang itu perang harga diri. Jadi tolong, kalau Anda mau masuk surga silakan, tidak usah pengaruhi kita. Anda tidak mungkin masukin kami ke surga. Yang akan memasukkan kami ke surga hanya Tuhan, atas amal ibadah kami, bukan atas nasihat Anda yang menyesatkan. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.